Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, seperti janji saya yang di video kemarin yang membahas aplikasi PP Infrastruktur ya. Sekarang teman-teman sudah tahu ya, aplikasi PP Infrastruktur penghasil uang yang modusnya ya investasi di jalan tol gitu kan. Itu penipuan. Mencatut nama PP Infrastruktur yang asli. Oke, di video kemarin sudah saya jelaskan lagi, tapi seperti yang saya katakan di video sebelumnya, kenapa saya bikin video ini lagi, karena ada yang menarik nih ya. Salah satu membernya, saya nggak katakan leader ya, mungkin dia member biasa gitu, itu kayaknya tahu saya mukanya gitu, meskipun ditutup masker ya tahu lah gitu, karena saya membahas NL hijau itu bukan sekali dua kali ya. Beberapa bulan yang lalu itu ya, tepatnya sebulan yang lalu NL hijau itu kabur ya, menggondol dana masyarakat, uang masyarakat gitu. Padahal sama, motifnya sama kayak PP Infrastruktur, mencatut perusahaan besar. NL hijau mencatut nama NL Green Power, asal Italia itu, luar negeri ya. Kalau sekarang PP Infrastruktur, aplikasi PP Infrastruktur palsu ini mencatut nama PP Infrastruktur yang asli ya, anak perusahaan dari PT PP yang bergerak di bidang konstruksi. Oke. Nah, di video kemarin kan sudah saya perlihatkan gitu ya, di grup PP Infrastruktur. Wah, ada video nih gitu kan, kok kayak tahu gitu orangnya, cewek itu, mbak itu ya. Mungkin saja Ratu Enel atau Ratu Ponzi, banyak yang bilang atau menyebutnya seperti itu ya, karena sering sering main aplikasi investasi bodong, manajemen Ponzi gitu. Ketika kemarin saja contohnya, khususnya Enel, ketika scam ada di Kompas ya, di YouTube Kompas, di artikel-artikel keren lah gitu, itu ngakunya korban gitu, tapi posisinya manajer yang jadi korban. Terus saya lihat direkturnya yang si Lintang itu kan bikin juga klarifikasi korban, aduh. Terus si kakek Enelnya itu kan klarifikasi juga. Masa iya manajer, direktur, general manager di Enel Kekuatan Hijau itu semuanya korban gitu kan. Itu posisi ya yang bagus gitu. Ya udahlah, kita lupakan saja, tapi ya tipis-tipis kita flashback ke Enel Hijau gitu, karena ini ada erat sekali kaitannya ya. Inilah teman-teman ya, di balik korban investasi bodong itu ada pemelihara yang menjadi penikmat investasi bodong, yaitu leader Ponzi, bermain di aplikasi bodong. Mereka bilangnya sih BO, bisnis online sesat gitu, yang kayak gini, yang main investasi bodong itu ya. Bisnis online itu ya jangan yang menyesatkan. Bisnis online itu jualan ya, jualan online gitu kan, terus berinvestasi di aplikasi yang legal gitu, itu kan bisnis online gitu. Kalau mereka menyebut aplikasi money game Ponzi itu sebagai bisnis online, BO gitu kan, ya mungkin bisnis online yang tidak layak untuk dikembangkan, tidak layak untuk ditiru gitu ya, karena kan semua halnya itu ada baik dan buruk. Nah, kalau yang buruk ya yang seperti ini, bisnis online-nya. Oke teman-teman, di sini saya sudah cari informasi ya. Kemarin kan dari Telegram, sekarang dari Facebook. Wah, ternyata dugaan saya iya gitu. Sang Ratu kembali. Sang Ratu is back. Wih, Sang Ratu kembali. Rame nih kayaknya.
kan jago promosi gitu. Tapi ketika ditanya nggak ngajak-ngajak teman, tapi sering share di Facebook, di sosial media sering gitu. Itu kan ngajak juga gitu, flexing namanya ya. Contoh, Indra Kents juga, dia mengaku nggak ngajak, si korbannya yang mau sendiri ya. Si korbannya itu nggak mungkin mau kalau nggak melihat flexingnya gitu. Oke ya, di sini kita cari dari terbawah dulu ya sampai ke atas. Nah, di sini di grup penghasil uang. Oke, PT Infrastruktur. Nah, linknya ini udah ganti nih. ptpptbk.com login. Tapi mereka punya dua website, yaitu pptbk.com, ptpptbk.com dan ptppi. Nanti ketemu juga di sini ya. Oke. Nah, inilah flexing yang saya maksud, seperti ini flexing. Apalagi mencantumkan pendaftarannya, link pendaftarannya. Meskipun nggak mencantumkan link pendaftarannya, itu sama aja ya, mengajak secara halus, flexing. Misal, wow profit nih, yang mau tahu japri misal, atau enggak kayak gitu. Misal, alhamdulillah berhasil lagi tarik saldo. Itu kan memancing seseorang untuk bertanya, menggiurkan gitu. Terus di sini ya, bisnis online seluruh Indonesia, ini bisnis online yang sesat ini ya, money games ke ponzi. Terus di mana lagi nih? Oke ya, di grup-grup penghasil uang teman-teman ya. Oke, kita lihat terus teman-teman jejaknya. Nah ya kan, dulu itu namanya PTPPI websitenya, yang diketahui oleh perusahaan PP Infrastruktur yang asli, mereka tahunya yang ptppi.com ya. Padahal mereka, si tukang tipu ini yang mencatut nama PPI, PP Infrastruktur ini, punya dua website, PTPPI dan PTPPTBK. Oke, ini buktinya teman-teman. Nah, sekarang ganti menjadi PTPPTBK. Oke, menjadi PTPPTBK. Ini terbukti lagi apa yang saya katakan, mereka punya dua website. Apalagi ini di grup AGT. Wih, AGT ya. Nah, di sini ya sama aja kayak gitu. Oke, cari lagi di sini. Oh, ini kan flexing ya. Intinya kan undang teman sebanyak mungkin ya. Gitu. Nah, ini apa nih? Ya, ini PTPPTBK. Wow. Daftar untuk mendapatkan 100.000. Oke, ada amplop merah nih. Kayak NL hijau dan aplikasi-aplikasi ponzi lainnya, pemanisnya juga ada amplop merah. Nah, di sini di grup AGT. Nah, ini kan. Oke, bentar. Ini nih. PTPPI. Oke. PTPPI. Sekarang ganti jadi PTPPTBK. Oke. Sabar dulu temen. Nah, ini nih. Oh, ada juga ya. Oke, kita ulang. Jakarta. Waalaikumsalam. Halo. Di masker ya, tapi tidak tahu. Halo. Wih, paket jalan tol Manado. Aduh, saya ulang lagi ya. Pakai masker tapi tahu lah, semua orang pasti tahu. Karena yang membahas NL itu nggak hanya di YouTube, di Facebook juga banyak, khususnya di grup masyarakat yang di ponzi. Nah, ini captionnya. Padahal NL camp baru 1 bulan lebih, sekarang prospek lagi yang baru. Apakah yang seperti ini bisa dikatakan korban?
Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa yang dikatakan korban itu orang yang tidak sengaja terjerumus di aplikasi investasi bodong. Itu real korban. Kalau yang seperti ini apakah layak disebut korban? Oke teman-teman, di sini kita flashback lagi, teman-teman, flashback lagi. Nah di sini jelas ya, diduga investasi bodong. Ini dari Kompas TV. Ini dari Kompas TV teman-teman. Nah ini nih, saya skip aja lah. Izin ke Kompas TV ya. Nih, Dwi Riana Handayani Ishak namanya ya. Manajer NL Kekuatan Hijau. Oke, di sini. Korban penipuan investasi bodong. Masa iya korban mau terjerumus lagi, mau menjadi korban lagi? Apalagi ini PT PP Infrastruktur sudah mengklarifikasi, merespon bahwa aplikasi penghasil uang yang mengatasnamakan PP Infrastruktur itu penipuan, palsu, scam. Ya. Scamnya jangan dilihat membayar atau tidak. Mencatut nama perusahaan orang lain itu juga sudah penipuan. Contohnya nih, KTP kalian, data diri kalian dipakai untuk nyari duit gitu, untuk meminta-minta sumbangan ya. Yang minta sumbangannya mengatasnamakan nama kalian, membawa data diri kalian, itu kan penipuan ya, untuk tujuan tertentu itu. Jadi please, penipuan itu, scam itu jangan dilihat hanya dari membayar atau tidak. Kalau scam dilihat dari membayar atau tidak, itu scam yang terakhir, yaitu menggondol uangnya, membawa lari ya, kabur, itu scam pamungkas. Nah ini scam di awal, yaitu mencatut nama perusahaan orang lain. Kalaupun aplikasi-aplikasi lain yang sama, money game, ponzi, yang tidak mencatut perusahaan orang lain pun sama scam. Karena apa? Dilihat dari skemanya. Money game, ponzi, yaitu marketing plan penipu ya. Gitu. Makanya setiap kali saya mereview aplikasi penghasil uang yang investasi bodong, money game, ponzi, langsung pada saat saya pertama kali review juga itu sudah saya katakan scammer, penipu, para penipuan ujung-ujungnya. Dan ujung-ujungnya yang pamungkas itu seperti tadi yang saya katakan, scam terakhir adalah membawa lari uang para membernya. Itu scam terakhir ya. Scam dari awal sudah kelihatan gitu. Jadi jangan terlalu hijau lah lihat duit itu ya. Membayarnya kan money game ponzi itu membayar di awal ya, main di awal biar cuan, perbanyak referral biar saldo bertambah. Ketika aplikasinya kabur, ngakulah sebagai korban. Oke, di sini ada lagi nih ya. Di Facebook, Kompas TV diduga bodong. Oke. Rp 10 miliar loh NL Kekuatan Hijau itu. Ini ya, silahkan lihat sendiri teman-teman, atau cari informasi sendiri, Kompas TV NL Hijau gitu, atau Kompas NL Hijau. Itu pasti artikel dan YouTube video-videonya ada. Rp 10 miliar kepada 16.000 warga. Gila. Dengan kejadian itu kenapa sang ratu bermain lagi? Kalau mengakunya sebagai korban ya, atau pura-pura korban gitu. Karena kalau sekali lagi, kalau korban, real korban, gak mungkin kan sama, apalagi ini perusahaan PP yang asli itu, perusahaan PP Infrastruktur yang asli sudah mengklarifikasi. Masa iya nggak tahu? Sekali lagi saya katakan, kalau beneran korban, pasti nggak mungkin mau ditipu lagi. Tapi yang pura-pura korban itu jurus pamungkas ketika aplikasinya scam. Intinya gini, mau PP Infrastruktur, mau NL Hijau, mau AGT, skemanya sama. Cuma modus yang berbeda. AGT mesin iklan, NL Hijau pembangkit listrik.
Terus ada lagi Schneider pembiayaan VV, modusnya panel surya, Tesla Solar panel surya. Nah ini PP infrastruktur, modusnya investasi di konstruksi ya, jalan tol kayak gitu. Beda modus aja, marketing plan-nya sama, menawarkan penghasilan yang fix, profit stabil gitu. Tapi sebetulnya sudah nggak perlu saya jelaskan itu, karena PP infrastruktur yang asli sudah mengklarifikasi bahwa aplikasi penghasil uang ini yang mengatasnamakan PP infrastruktur itu penipuan gitu. Oke teman-teman, sang ratu itu dari daerah Gorontalo ya. Di sini teman-teman bisa lihat di artikel ya. Di artikel itu sudah jelas, Merlan Uloli ingatkan, Merlan Uloli itu wakil bupati ya, wakil bupati di daerah Gorontalo kalau nggak salah seperti ini keterangannya, ASN Bone Bolango ya, kabupaten yang ada di Gorontalo lah gitu ya. Nah ini ya, Merlan Uloli ingatkan ASN Bone Bolango jangan percaya investasi bodong. Kenapa? Karena pada saat NL hijau ya, banyak ya, yang berseragam gitu kan, yang menghadiri ya. Ibu wakil bupati ini juga kena dampak karena pada saat dia menghadiri sebuah pesta ulang tahun disangkanya menghadiri kantor NL ya. Karena ulang tahunnya nggak tahu, mungkin di kantor NL gitu. Udah pernah saya bahas ya. Nah kita buka saja di sini ya. Pastikan teman-teman simak dari awal sampai akhir untuk orang awam supaya cerdas gitulah. Oke, ini sudah diperingatkan loh ketika kejadian NL hijau oleh wakil bupati, bahkan bupatinya langsung itu bicara juga. Selanjutnya di sini kita lihat lagi teman-teman ya. Oke, kita cari, kita cari lagi di sini. Nah ini nih ya, lagi-lagi ibu wakil bupati. Tadi itu yang pertama yang bicaranya gitu ya. Warning pertama, ini warning kedua. Oke. Nah, di sini teman-teman baca sendirilah di sini ya. Nah, di sini. Warning ASN dan pejabat Bonebol. Bonebol itu Bone Bolango ya, yang terlibat investasi bodong. Kena sanksi tuh. Ya. Kena sanksi kalau ada ASN di Gorontalo, tepatnya di Bone Bolango yang terlibat investasi bodong, kena warning tuh. Pasti kena sanksi. Nah ini teman-teman ya, ini akun PP infrastruktur, ada 3 sekarang ya, tapi ini asli dari PT PP ya. Induk perusahaannya itu adalah ini PT PP, oke, yang centang biru ini, dan ya cabang atau anak perusahaannya itu PP infrastruktur, dan sekarang ada PP property, oke. Nah jadi induknya yang PT PP ya, dengan akunnya PTPP_ID. Oke, kita buka satu persatu. Ini yang induknya ini ya. Saya jelaskan saja di sini biar semua orang tahu. Ya. Saya turut membantu PP infrastruktur juga ngasih informasi bahwa namanya sudah dicatut oleh aplikasi penghasil uang yang mengatasnamakan mereka. Ya. Ini yang asli induk perusahaannya. Terus di sini PP infrastruktur. Nah ini ya. Nah ini kan ada nih penipuan. Oke, bacalah di sini ya captionnya bisa dibaca di sini ya. Captionnya, kami menegaskan PT PP Infrastruktur tidak pernah membuat aplikasi investasi dalam bentuk apapun. Semua informasi resmi yang kami berikan akan kami sampaikan melalui website ppinfrastruktur.com dan sosial media PP Infrastruktur serta email resmi perusahaan investment @pp-infra.com atau call center perusahaan 021 dan sekian. Nah di sini jelas tidak pernah membuat aplikasi investasi dalam bentuk apapun. Oke.
ini mau lebih jelas. Nah di sini yang ada di postingan di PT PP Infrastruktur itu yang websitenya ptppi.com. Tapi tadi sudah saya bongkar semua. Mereka punya dua website, ptppi.com dan PP Infrastruktur. Ya, ptppi.com dan PTPP-TBK, itulah dua website yang mengatasnamakan nama PP Infrastruktur. Oke, jelas ya. Tuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.